Tapi kalau ada orang cerita tentang deritanya itu saya juga sedih gitu. Sedih. Sedih antara lain ya, kenapa kok tidak bisa menerima realitas itu ya. Jadi perjuangan hidup ini Ibu, Bapak sekalian saya sampaikan ya. Perjuangan hidup ini yang paling berat itu adalah ikhlas menerima takdir Allah itu. Itu enggak main-main, Pak. Orang haji 40 hari katanya berat. Oh, itu terlalu ringan dibanding perjuangan untuk ikhlas menerima takdirnya Allah. Itu enggak main-main, Pak. Dan itu perlu belajar setiap hari. Jangan menunggu ada takdir yang tidak enak baru berlatih untuk menerima. Itu impossible, tidak mungkin, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, sambil menunggu buku yang dibagikan, kita membaca Fatihah untuk para pendahulu kita, khususnya yang merintis masjid ini, yang pernah menyumbang masjid ini. Semuanya lah kita doakan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, tadi surah yang dibaca oleh imam kita yang baik tadi itu, yang pertama adalah kataba ala nafsihi rahmah. Jadi Allah itu sudah mewajibkan dirinya. Nah itu, Allah sudah mewajibkan dirinya. Kalau orang tidak boleh memaksa Allah, mewajibkan Allah itu tidak boleh. Tapi kalau Allah mewajibkan dirinya, itu haknya Allah. Kata ba'ala nafsi rahmah itu Allah sudah memutuskan, mewajibkan dirinya untuk mengasihi manusia. Allah mewajibkan dirinya untuk mengasihi manusia. Maka bersenanglah, ceritakan kepada semua orang bahwa Allah itu merahmati Bapak Ibu sekalian. Saya kalau melihat orang tersenyum itu senang gitu. Berarti dia menikmati, meresapi nikmat Allah. Kalau orang cerita bahwa alhamdulillah Pak saya ini, itu senang gitu. Itu saya, apalagi Allah, ya, apalagi Allah. Tapi kalau ada orang cerita tentang deritanya, itu saya juga sedih gitu, sedih antara lain ya, kenapa kok tidak bisa menerima realitas itu ya. Jadi perjuangan hidup ini Ibu, Bapak sekalian saya sampaikan ya. Perjuangan hidup ini yang paling berat itu adalah ikhlas menerima takdir Allah itu. Itu enggak main-main, Pak. Orang haji 40 hari katanya berat. Oh, itu terlalu ringan dibanding perjuangan untuk ikhlas menerima takdirnya Allah. Itu enggak main-main, Pak. Dan itu perlu belajar setiap hari. Jangan menunggu ada takdir yang tidak enak baru berlatih untuk menerima. Itu impossible, tidak mungkin Pak. Kok tiba-tiba dia kuat mengangkat beras 50 kilo. Tidak bisa, harus latihan setiap hari. Maka kita itu dilatih bismillahirrahmanirrahim itu. Pokoknya yang ikhlas, menerima takdirnya Allah itu yang ikhlas. Mohon belajar terus. Mohon belajar yang ikhlas. Hidup ini tidak selalu kita temui hal-hal yang mesti cocok dengan keinginan kita. Soal anak, soal kesehatan, soal rezeki. Maka berlatihlah terus tiap hari itu untuk ikhlas menerima takdirnya Allah. Ikhlas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang pertama rakaat pertama tadi itu, yang kedua fasiru fil ardi.
Kita itu disuruh belajar memperbanyak perjalanan. Nah, ini kalau ceramah ini kedengaran yang punya bis seneng ini. Ya ini ayat fasiru fil ardi. Perbanyaklah kamu di jalan di bumi itu, perbanyaklah supaya kamu tahu apa yang terjadi sebelum kamu, apa yang terjadi di lingkunganmu itu supaya tahu. Gitu. Nah sekarang perjalanan itu tidak harus secara fisik. Kita duduk di depan internet, kita bisa tahu apa yang terjadi hari ini di Amerika, apa yang terjadi di Afrika, apa yang terjadi di Pacitan, apa yang terjadi di Magetan. Terus kita tahu betul. Kita belajar. Kenapa dulu kaya raya kok sekarang menjadi jatuh? Kenapa dulu menjadi orang mulia yang kakinya saja dicium orang, sekarang kok tiba-tiba dicaci dan dikencingi orang? Kenapa? Kenapa dulu dicaci-caci sebagai orang sesat, orang yang tidak baik, sekarang berubah menjadi orang baik? Itu belajarlah kamu, belajarlah. Hidup ini masih koma, belum titik. Bapak ibu jadi orang baik itu tidak dijamin besok baik. Kalau ada orang yang benci kepada Islam, jangan dicaci. Dia itu manusia, masih ada kemungkinan tobat. Kurang apa loh Pak? Khalid bin Walid itu siapa? Khalid bin Walid itu siapa? Panglima musyrik toh? Ya betul Pak. Khalid bin Walid itu yang mencegat Nabi, melarang masuk Mekah itu Khalid itu. Tapi jangan dimarahi, jangan dikritik-kritik. Tapi akhirnya kan menjadi panglima paling muda toh dalam tentara Islam. Itu toh. Jadi kepada pembenci Islam ya kita jangan balas membenci. Mereka itu punya potensi untuk tobat. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh. Itu namanya fasiru fil ardh. Lalu yang kedua, itu rakaat kedua itu ayat yang saya sukai. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Itu ada dua dalam Al-Qur'an itu yang mirip-mirip itu. Jika kamu itu menghadapi sebuah masalah itu, yakinlah bahwa yang bisa menyelesaikan itu hanya Allah. Nah, gitu. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Wa iyyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah itu mendatangkan sesuatu yang menyenangkan kamu, ya terima, senanglah kamu bahwa karena Allah itu bisa maha kuasa segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah mewajibkan dirinya itu untuk memberi rahmat. Kepada siapa? Kepada siapa? Semua manusia. Rahmat Allah itu tidak terbatas, dia muslim, tidak muslim. Orang yang anti Tuhan pun itu hari ini makan dan besok nanti sore dikeluarkan kotorannya. Orang yang benci kepada Rasulullah pun itu ya dia diberi makan, minum oleh Allah. Rahmah. Nah, yang terutama rahmat yang mengalir itu. Tapi mereka itu kan rahmat yang di dunia saja, Pak. Lah, Bapak Ibu ini spesial. Rahmatnya tidak hanya dunia, tapi akhirat. Itu yang kelebihannya kita itu di situ. Jadi Allah itu Rabbuna. Apa artinya Rabbana? Apa artinya? Apa? Wahai Tuhan kami. Nah, itu saja Pak ya. Ada orang itu, saya baca buku itu, mengartikan Rabbana saja tidak hanya sesederhana itu. Dia bisa menangis. Rabbana. Wahai Tuhan yang memenuhi kebutuhan makan minum saya. Itu Rabb itu artinya merawat. Wahai Allah yang sampai jam ini mengatur denyut jantung saya. Wahai Allah yang melindungi anak saya. Wahai Allah yang membimbing saya. Itu Rabb. Jadi belum berdoa yang panjang, Rabbana saja. Itu sudah luar biasa. Makanya afala yatadabbarunal Quran. Kenapa sih Quran itu artinya apa? Bacaan. Kenapa sih kamu itu kok tidak mau merenungkan, ditelateni itu loh, merenungkan kata per kata yang kamu baca itu selama ini kemana kamu? Kamu kok sudah puas dengan pengetahuanmu merenungkan ayat-ayat Allah itu hanya sampai di situ. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu tidak
memikirkan sekali-kali ya itu. Rabbana saja itu, Rabbana belum doa yang panjang. Rabbana, wahai Tuhan yang memenuhi kebutuhan saya. Wahai Tuhan yang menyelamatkan saya. Kemarin saya pergi itu ada kereta api, ada itu rem blong. Kenapa kok saya di belakangnya, kok tidak di depannya? Kenapa? Rabbana. Gitu. Maka kita sami Allahu liman hamidah. Itu Rabbana walakal hamdu. Coba. Jadi belum sampai walakal hamdu, Rabbana saja itu sudah bisa menangis. Kita selama ini biasa-biasa saja. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jangan puas. Dengan pengetahuan jangan puas. Kemis meninggal, Rabu pun kita harus menambah ilmu. Menambah kualitas renungan. Jam 7 mati, tidak apa-apa. Jam 6 kita harus selalu menambah ilmu. Itu. Kita haus. Tidak hanya pengetahuan yang sampai di otak, tapi pengetahuan yang sampai di hati. Maka, tadi saya katakan, perjuangan terberat dalam hidup itu adalah bagaimana ikhlas menerima takdir, senang ya. Pokoknya Allah tidak pernah salah, ya sudah, semua itu berdasar kasihnya. Kita baca sekarang latihan untuk bisa menerima takdir itu supaya tetap senang, hari panas, hari dingin, ada sakit, sehat, itu stabil itu namanya istiqomah, Pak. Iman yang stabil itu namanya istiqomah. Yang tidak stabil itu labil, itu tidak istiqomah, naik turun. Nah, kita ini ingin yang istiqomah, yang stabil, seneng saja itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa ubanmu kok keluar? Itu disebut, iya, karena saya menerima ayat tentang perintah istiqomah. Ini mikir saya itu sampai beruban. Nah, kalau bapak kan berubahnya kan bukan karena itu. Mikir utang. Mikir angsuran loh. Jangan hutang, Pak. Itu ekstrim itu, Pak. Itu. Baik, kita latih. Sekarang Bapak Ibu tirukan saya. Allahumma la mani'a. Terus loh, durung hafal memang. Tapi memang saya targetkan kan tahun 2024. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang kemarin tuh sudah saya kirim. Doa apa itu? I'tidal loh. Ya, enggak apa-apa. Saya targetkan tahun 2024 hafalnya. Ini seminggu belum nampak perkembangan ini. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wahai Allah, ayo, wahai Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau putuskan, Engkau berikan kepada kami. Wahai Allah, tidak ada yang dapat memberi saya sesuatu yang tidak Engkau kehendaki untuk kami. Nah, itu enak loh. Jadi sudah, pokoknya kita nerima saja. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini. Jadi kita kemarin itu sampai pada ini ya Pak ya, halaman 16 ya, halaman 16. Dengan sholawat Nabi kita akan menjadi muslim yang damai. Damai itu singkatan dari D, dekat dengan Nabi ya, dekat dengan Nabi. Nah, semakin banyak disebutkan ya mesti semakin dekat. Kenapa kok dekat Bapak? Ya sebab setiap selawat itu Nabi, ruhnya Nabi itu dikembalikan ke jasadnya. Itu untuk menjawab. Nah, berarti kan kita komunikasi terus dengan Rasulullah SAW. Masa tidak dekat? Masa tidak dekat? Itu. Lihat di halaman 17 itu, ma min ahadin. Ulangi saya.
ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nah itu. Jadi tidak seorang pun menyampaikan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. D itu damai, D itu dekat. Mbak, semakin banyak selawat dekat kita. Apalagi malam Jumat itu diperbanyak, malam atau hari Jumat diperbanyak. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Untuk apa? Ya sudah, tidak usah tanya untuknya lah Pak, sudah disuruh jalani saja. Apa yang diberikan Allah tidak usah dipikir, pokoknya ikuti perintah Allah saja. Allah memberi apa ya urusannya Allah ya. Akhlak kita semakin apa? Akhlak kita semakin mirip dengan akhlak Nabi. Gimana caranya? Nah, kalau kita ingat Nabi kan ingat akhlaknya. Lalu Allah kemudian memudahkan kita untuk menyempurnakan akhlak kita. Kan tidak mungkin Pak, kita itu Bapak itu tidak punya Pak kekuatan untuk melakukan kebaikan kalau tidak dibantu Allah, itu tidak bisa gitu Pak. Tidak bisa. Karena kita ini dhaif. Karena kita itu punya nafsu. Kalau malaikat bisa menjalankan yang baik, apanya yang diberitakan Pak? Malaikat itu bisa menjalankan yang baik, itu apanya yang diberitakan? Tidak ada nafsu toh Pak, ya toh? Tidak ada nafsu. Kalau manusia jadi orang baik, bisa syukur, bisa menerima ikhlas, kenyataan ikhlas itu ya perlu perjuangan yang berat, Pak. Perlu perjuangan yang berat. Jadi akhlak kita semakin mirip dengan Rasulullah. Nah kalau kita sholawat untuk keluarganya Nabi, gimana? Berarti apa? Ya berarti nanti akhlaknya anak kita, keluarga kita diperbaiki seperti akhlak keluarganya Nabi gitu loh, Pak. Ya. Yang ketiga, D itu apa tadi? Dekat. A, akhlak. M, maghfirah. Ampunan dan rahmat Allah semakin banyak dilimpahkan kepada kita. Sebab satu salawat dibalas 10. Jadi satu salawat dibalas 10 loh Pak. Dibalas 10. Dibalas dengan 10 rahmat Allah. Padahal ini di halaman 19 Imam Habib Abdullah Haddad. Nah ini saya itu khutbah di Masjid Ampel ya. Itu ada orang yang memberi saya itu buku, kumpulan buku itu tebal ini. Untuk apa ini, Beb? Gitu. Ini saya kasih buku tulisan ini, Imam Habib Abdullah Haddad ini, karya-karya beliau ini. Beliau mengatakan begini dalam buku itu, satu sholawat Allah sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Satu sholawat, satu rahmat Allah ya. Jadi satu rahmat Allah sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Juga menaikkan kemuliaan kita. Satu saja cukup. Alangkah tingginya kemuliaan itu jika Allah memberi 10 salawat. 10 salawat itu salawat artinya rahmat. Jadi kalau Allah memberi kita rahmat satu saja cukup, sudah cukup kita sampai ke akhirat itu cukup. Tapi ternyata Allah tidak memberi satu Pak, memberi 10. Memberi 10. Enak toh. Maka nanti pada pertemuan yang ketiga nanti terakhir saya sampaikan ya mungkin kita saat-saat tertentu kita habis sholat atau apa kita membaca sholawat 10-50 kali supaya kita lebih banyak menerima rahmat Allah.
Oh sederhana kok Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Selesai. Yang keempat, nah ini Pak ya, damai. Ya toh. Maghfirah, terus aman dari siksa akhirat. Sebab Nabi akan hadir. Nabi akan hadir sebagai pemberi syafaat atau pertolongan kepada kita pada hari kiamat dan hari pengadilan. Hari pengadilan. Jadi Rasulullah akan hadir. Hadir. Itu yang disebut syafaat. Apakah ada hadisnya? Ini. Ya makanya perlunya buku itu begini nih Pak. Perlu punya buku itu supaya Bapak tahu itu sumbernya, supaya tahu bacaannya. Enggak katanya saja terus. Aulan nasi, ulangi saya. Aulan nasi. Bi yaumal qiyamah. Aktsaruhum alayya sholatan. Nah, itu. Manusia yang termulia di sisiku, kata Nabi, artinya paling banyak mendapat pertolonganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, kita sudah diajari, kita setiap sholat ya sudah sholawat, ya sholawat Nabi. Jangan nunggu ada acara lah sholawat. Nunggu acara sholawat. Enggak lah kita ini membutuhkan sholawat 50 kali, 100 kali itu enggak sampai seperempat jam kok Pak. Enggak sampai seperempat jam. Padahal Bapak kalau jawab WA saja, itu Bapak tiba-tiba itu sudah 1 jam Pak. Sampai tangan kemeng Pak. Itu Pak. Sampai motor belerek gitu. Sampai enggak dipanggil istri tidak dengar, dipanggil anak tidak dengar, saking asyiknya dengan HP itu. Nah, kita apa dengan cara itu kita hidup terus? Apa begitu itu diteruskan? Mengalahkan sholawat Nabi, mengalahkan Quran. Apa itu terus yang kita lakukan? Apa enggak ada perubahan dalam diri kita ini? Ya. Saya kemarin hari apa itu jam 2 malam itu tiba-tiba saya bangun. Saya kok ingat buku Dzauqus Shalah. Saya cari di kotak buku perpustakaan, kemudian saya baca. Nah, ini yang misteri pada saya. Jadi menurut buku itu, menurut Ibnu Qayyim yang juga saya kutip di sini ini, setiap gerakan sholat itu sebenarnya punya rasa, setiap gerakan itu punya rasa sendiri-sendiri. Gitu. Jadi berdiri, katakan gini loh Pak, kalau berdiri itu rasa rawon. Kalau ruku itu rasa pecel gitu. Kalau itidal itu rasa lontong balap gitu. Tapi belum saya temukan itu. Belum saya temukan ini di mana itu zauknya itu. Yang sudah saya temukan ya baru karena saya menyebar doa Allahumma lamani alima atoita itu ya saya pelajari yang itu. Jadi itu sampai disebut iktidal itu adalah kenikmatan untuk berterima kasih kepada Allah dan menerima realitas. Kenikmatan untuk ikhlas ridho itu di situ. Karena lama nih alima ataita wala mu'ti lima manata. Pokoknya kalau Allah menghendaki ya sudah. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Itu. Tidak ada kemudian sampai ini gara-gara kamu, tidak ada gitu itu. Andaikan tidak ada gitu ya sudah itu kehendak Allah titik. Saya kemarin sore itu tiba-tiba loh mata saya sebelah kiri kok susah lihat ya gitu ya saya ke dokter mata ya belajar untuk menerima ikhlas itu kok susah ya gitu kenapa ya gitu padahal saya itu ngisi pengajian soal ikhlas menerima takdir. Jangan dikira Pak, ini juga perjuangan. Padahal saya sudah membaca lamani alima ataita itu hampir setiap iktidal. Tapi ya belajarnya itu enggak gampang.
Ya sebentar gitu, tapi sekarang sudah ya. Tapi kadang muncul lagi. Aduh, kalau saya tidak bisa lihat, saya ada buku yang belum saya selesaikan, sekian banyak. Oke, aman dari siksa. Terus, man sholla, ulangi saya, man sholla alayya, khina yusbih, ashran, wa khina yumzi, ashran, adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Ya. Jadi siapa yang subuh membaca 10, sore membaca 10, maka orang itu besok berhak untuk mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Nah, itu pertolongan. Masih ingat Pak, dulu saya memberi contoh tentang uang untuk masuk hotel itu? Masih ingat Bu? Tentang syafaat itu loh. Ada orang masuk hotel bawa uang 10.000 itu loh. Sudah lupa ya? Tidak apa-apa, saya ulang. Ya umur sakmi ini banyak nih ya, lari ya. Wong kacamata dinggo digeleki. Lawang kunci nok sae lho iso ngeleki takon bojone, takon anak, ono sae dhewe. Ini loh Pak syafaat itu, Pak ya. Jadi kalau Bapak punya uang umpamanya ini ya, inilah Pak. Berapa ini Pak? 5.000 rupiah. Bapak ingin tinggal di hotel Marriott untuk 3 malam. Apa kata resepsionisnya Pak? Apa kata resepsionisnya? Nek ditolak gak apa-apa Pak, sampean niku sik waras ta. Paham toh Pak? Oke. Tapi dia ngotot, saya ndak bisa tidur kalau tidak di hotel Marriott. Sampean ku sik waras ta. Gitu. Pokoknya saya ingin masuk di sini. Sudah. Uang Bapak berapa? Coba dilihat toh Pak. Itu bukan 5.000 dolar Pak. Itu 5.000 rupiah Pak. Iya aku ngerti, tapi aku pokoknya gini. Karena geger satpamnya langsung datang, langsung apa Pak, ikut saya. Setelah ditarik digelendeng sama satpam, manajernya itu loh Pak datang, loh Li kono kene lah apa kono kene, aku lo gak oleh nang hotel mlebu iki gak oleh 5.000. Langsung ditarik lagi ke resepsionis, masukkan ini orang yang sering mendoakan saya. Tiap subuh ini Ali ini selalu kirim WA saya. Mudah-mudahan Bapak sehat, hotel Bapak sukses, gitu. Tiap subuh. Wis, lebokno iki, titik. Bahkan duwe balekno kanggo apa hotel 5.000. Udah, Pak. Bahkan ngomong ke saya, "Li, nek iso aja awakmu dhewe, bojomu jan." Anakmu jan, budhe pakdemu jan bisa, gak apa-apa. Turu ana kene. Kon njaluk pirang dina? 3 dina. 30 dina, Li. Gak apa-apa wis. Sekarang saya tanya, mengapa dia tadi kok menolong saya? Ownernya tadi lah. Apa itu? Manajernya tadi lah. Mengapa? Kok membela saya sampai memasukkan ke hotel? Karena saya setiap pagi berteman dengan dia. Sedikit-sedikit. Mas, moga-moga sukses hari ini Mas. 10 tok. Jadi mek bondo mek ngono tok. Mas, moga-moga sukses hari ini. Ngono tok, Pak. Ben subuh timbang nganggur ya kirim. Nah, itu teman SD. Jan. Sarijan. Anu, sukses Jan. Ngono tok. Digelendeng satpam. Iki kancaku iki. Lebokno. Duit SIM 5.000 balik no, gopo. Hotel Marriott kok menerima duit 5.000-an gini. Gak usum. Terus mbokmu, budemu jangan kabeh gini turu. Paham Pak? Kenapa saya dimasukkan ke hotel tadi? Apa karena uang 5.000 saya? Bukan toh? Karena apa?
Karena saya punya kedekatan dengan, paham Mbak? Ibu bapak sujud 1000 tahun. Pak Bu, andaikan ditakdirkan umur 1000 tahun, sujud saja tidak maksiat kepada Allah sama sekali, itu tidak layak untuk membeli surga. Surga itu untuk berapa tahun Pak? Apa 1000 tahun surga itu? Apa layak? Kita sujud saja, tidak pernah berdosa kepada Allah sama sekali. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Apalagi kita punya dosa. Ketika mau dihukum oleh Allah kemudian, ya Allah, saya bersaksi dia itu sering kirim Allahumma sholli ala Muhammad pada saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang yang kelima, damai. Tinggal satu I itu. I itu apa? Apa? Irama. Maksudnya irama apa? Jenengan baca sholawat seperti tadi sama-sama ini, itu persis bersamaan dengan para malaikat yang bersolawat kepada Rasulullah. Paham? Bersamaan juga dengan Allah yang bersolawat kepada Rasulullah. Dalilnya mana? Coba ini Pak. Innallaha malaikatahu itu. Di mana itu? Itu loh Pak dalilnya yang innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Yang kemarin saya terangkan. Halaman berapa Pak? Nah ini halaman 11. Kita baca sama-sama. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada nabi. Yusalluna itu Pak fi'il mudhari, itu present continuous, it means always, tidak sometimes. Present continuous itu fi'il mudhari, itu it means itu continuously, terus dilakukan. Nah berarti Allah dan malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Lalu panjenengan bersolawat, berarti irama panjenengan itu adalah seirama dengan solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Itu makanya halaman berapa tadi Pak? Nah ini ya 20 Pak ya, 20. Perhatikan Pak dalam kitab Ibnu Katsir ini ya, Ibnu Katsir ini. Inilah Ibnu Katsir itu penulis tafsir yang terkenal. Ibnu Katsir berkata, sholawat benar-benar telah menyatukan gema irama zikir penduduk langit dan bumi. Jadi sholawat itu adalah suatu zikir yang menyatukan suara langit dan bumi, karena suara kita bersamaan dengan suara Allah dan malaikat yang bersolawat kepada Nabi. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Dilanjutkan apa tanya jawab? Ya. Ini dulu mungkin Pak ya. Ya. Tidak kuat Pak nanti nerima banyak-banyak. Nah nanti yang halaman 20, nanti gini aja lah, setelah tanya jawab masih ada waktu kita lanjutkan, tapi kita jeda dulu untuk tanya jawab karena otak kita enggak bisa nerima banyak-banyak. Oke Pak, ada pertanyaan silakan. Apa bedanya Allah dengan salawat kepada Rasul dan juga malaikat dan juga orang yang beriman? Apa perbedaannya kalau kita salawat kepada Rasul? Ya, di sini sudah saya tulis ya Pak ya, nanti dilihat lagi. Allah bersolawat pada Nabi itu artinya Allah merahmati Nabi. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi itu malaikat memintakan ampunan kepada Nabi. Itu ya Pak ya, itu bedanya di situ.
Bersolawat itu di situ, merahmati. Sehingga manusia itu juga bisa merahmati orang. Artinya itu bisa mendatangkan rahmat orang. Gitu. Seperti ya orang bersolawat dalam pengertian bahasa Pak ya. Orang bersolawat kepada temannya itu berarti dia mendoakan rahmat kepadanya. Itu bedanya. Terima kasih. Sudah saya jelaskan di sini Pak ya. Itu. Silakan yang lain. Ibu, monggo Bu, silakan. Bapak-bapak, monggo, silakan. Nggih, Pak, silakan. Bicara tentang sholawat, itu saya sering dengar sholawat nariyah, macam sholawat lebih, sholawat apa, sholawat. Iya, Pak. Terus, Pak? Pertanyaan saya, gimana itu? Apakah ada perbedaan sholawat nariyah, sholawat apa? Oke, sudah Pak ya. Ya, bagi yang ikut ceramah subuh kemarin mungkin sudah paham itu Pak ya. Ya, Bapak tidak hadir waktu itu. Iya, ya itu. Makanya Pak, jangan sampai telat. Koi terus. Jadi pada subuh yang lalu Bapak, itu sudah saya jelaskan ya. Sholawat nariyah itu baik menurut A, tidak baik menurut B, itu Pak ya, itu. Sholawat ini itu ashil itu baik menurut A, menurut tidak baik menurut B. Tapi semuanya punya dasar. Oke Pak ya. Sholawat yang tanpa menurut A dan B, tapi seluruhnya itu menyukai, ya sholawat pada halaman 9 itu. Halaman 9. Itu. Sudah kalau itu sudah tidak ada kontroversi lagi. Itu. Ya Pak ya itu. Mau singkat ya Allahumma sholli ala Muhammad itu. Kalau sallallahu ala Muhammad ya boleh ya itu. Silakan Pak ya. Sebentar Pak ini. Iya Pak. Baik. Ya ini perlunya buku itu di sini Pak ya. Jadi saya langsung nunjuk gini enak toh. Kalau enggak ada buku saya susah. Ini baca ini memakan waktu, tidak efisien. Gimana Bapak? Apakah sholawat itu masih belum cukup apabila kita Iya. Yang kedua, apakah sholawat itu hanya kepada Nabi yang lain tidak ada? Terima kasih. Iya. Yang pertama adalah apakah sholawat yang dalam sholat itu belum cukup? Ya cukup Pak, tapi minimalis Bapak. Bapak kalau makan perlu kuah enggak Pak? Kuah. Perlu toh? Perlu kerupuk? Ya itu berarti Bapak mengatakan bahwa nasi saja cukup, dengan garam cukup sebetulnya itu. Tapi Bapak ingin lebih toh Pak. Ingin lebih gitu. Jadi kalau jangan minimalis lah. Ya jangan minimalis. Tidak sholawat kecuali dalam sholat gitu. Ya pokoknya lebih Pak, lebih mau ya, saya kira begitu. Kita ingin dapat nikmat lebih ya tergantung kita. Sama dengan gini loh Pak ya. Apakah sholat wajib itu belum cukup? Kok perlu sholat sunnah? Paham toh Pak ya? Nah Nabi itu pernah ditanya begitu. Nabi, saya hanya mau yang wajib-wajib aja, yang sunnah-sunnah tidak mau Nabi. Gitu. Jadi pertanyaan gitu zaman Nabi itu. Saya punya yang wajib. Itu hadisnya di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya Pak ya, itu Al-Arba'in Nawawi itu murah. Hanya sekitar 5.000 itu bukunya itu. Terjemahan di Ampel. Hadis 40 hadis. Mengapa 40? Karena dia mimpi ketemu Rasulullah. Kalau kamu menghafal 40 hadis ini, kamu akan menjadi orang baik. Nah itu ditanya. Terus jawab Nabi itu, cukup, enggak apa-apa kamu. Enggak apa-apa. Ya, pokoknya asalkan wajib itu kamu kerjakan betul, cukup kamu masuk surga, gitu Pak. Lah cuma Pak itu ketika sholat itu cukup, tapi sholat kita lah, untuk kita gimana? Mau sholat kita seperti ini ya Pak. Yang wajib itu kita kerjakan tidak maksimal, sehingga kita perlu sholat sunnah lagi.
qobliyah, ba'diyah. Sebab nanti ketika sholat wajib itu dinilai Allah itu sekitar 50 nilainya itu ya 50. Wah, ini tidak memenuhi syarat ini untuk bisa masuk kategori cukup ini gitu Pak. Terus Allah tanya kepada malaikat, coba periksa itu catatan sholat sunnahnya. Oh banyak. Berapa? Banyak. Kalau gitu tambahkan 40 berarti 90. Cukup, masuk. Gitu Pak ya. Jadi dijawab cukup. Sebab kalau tidak cukup berarti saya mewajibkan sholawat di luar. Pak, paham Pak ya? Itu. Oke, lanjut. Yang kedua. Ini. Oh, yang kedua apa tadi Pak? Enggak Pak. Seluruh Nabi dia. Itu. Bahkan kalau orang Syiah itu Ali itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu artinya rahmat, memberi rahmat. Tapi tidak lazim. Paham Pak ya? Tidak lazim. Karena yang diajarkan itu ini ya sudah kita lakukan. Tapi wassalamun alal mursalin. Salam Quran itu loh Pak. Wassalamun alal mursalin, dan sholawat dan salam untuk semua orang utusan Allah loh. Berarti semuanya juga. Gitu. Oke Pak ya? Gitu. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pendapat bahwa benarkah ketika kita bersalawat Nabi itu hadir? Ya, itu keterangannya tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau orang itu merasa Nabi hadir, siapa yang berani membantah? Paham Mbak ya? Itu. Merasa. Lah kok bisa merasa begitu? Ya itulah fadlullah, itulah karunia Allah. Betapa senangnya. Gitu Pak ya. Bapak nanti suatu saat saya jelaskan, ada buku 3 Pak ya. 1, Kaifiyatul wusul liru'yar Sayyidina Rasul. Ada cara-cara bagaimana bisa ketemu Rasul. Di situ dikatakan, kalau orang itu dalam hidupnya tidak punya cita-cita ketemu Rasul dalam tidurnya atau dalam setengah tidurnya, betapa zalimnya orang itu. Wong ingin ketemu ini kok tidak ingin ketemu Rasulullah. Di situ. Ada lagi mi'atu kisah min ru'an Nabi. 100 kisah dari orang-orang yang bertemu Nabi. Kemudian kemarin saya ketemu lagi buku Mimpi Rasul dan yang ditafsirkan Rasul. Itu ada cerita-cerita lagi. Sayyidina Utsman bin Affan, Mbak ya. Ketika di rumah sudah dikepung oleh tentara yang benci, tidak terima dengan keputusan Utsman sebagai kepala negara yang cara pemimpinnya kayak gitu. Rumahnya dikelilingi gini. Waktu itu Sayyidina Utsman begini, sedang ya apa saya ini, sudah tidak mungkin saya ini selamat Anda. Rasulullah datang. Utsman, pilih salah satu. Kamu berbuka puasa dengan saya, ataukah saya mintakan Allah supaya kamu selamat, tidak sampai terbunuh. Utsman memilih, wahai Rasul, saya memilih berbuka puasa hari ini bersama engkau. Artinya aku lebih baik mati hari ini. Rasul datang. Masa Utsman berdusta? Gitu Pak ya. Gitu. Jadi saya tidak memastikan. Itu sebetulnya ketika saya menulis di sini, ini pertanyaan saya terus ini Pak ketika menulis buku ini. Gitu. Sekarang Pak, nanti Bapak pengajian berikutnya saya kasih buku kecil, sekitar harganya sekitar 3.000 rupiah lah atau 4.000, kecil. Itu ditulis oleh Al-Bushiri. Al-Bushiri itu orang yang kena stroke, lalu tidak bisa kemana-mana, yang dimiliki hanya pena saja, ditutulkan di ini apa? Ya itu apa Pak? Iya itu pokoknya dulu kan tidak ada ini Pak, ini
Nulis saja di situ. Dia, aku tidak bisa kemana-mana ya, saya lampiaskanlah, saya memanggil-manggil Nabi itu. Nah, tiba-tiba ini abad ke-13 ya. Lalu tiba-tiba Rasul itu perasaannya datang. Perasaannya datang. Rasul bahkan mengusap kakinya ini yang stroke itu. Diusap. Itu. Setelah diusap, Nabi punya jubah waktu itu. Datang bayangannya loh Pak ya, bayangannya. Itu jubahnya Nabi yang jubah itu bahasa Arabnya burda. Itu diberikan, dipasangkan pada Al-Bushiri itu. Dan saat itu dia berdiri dan bisa berjalan. Paham Pak ya? Itu. Apakah cerita itu benar ataukah dibuat-buat? Kenapa kita memilih yang suudzon? Kenapa kita tidak memilih yang husnudzon saja? Wong hidup itu pilihan. Husnudzon, suudzon itu baik sangka, buruk sangka itu kan pilihan. Kalau otak kita jelek kan suudzon. Nah, untuk apa kita isi dengan suudzon? Orang sebaik itu berdusta, berbohong. Ya gitu Pak ya. Itu. Jadi bisa. Dan cerita itu Bapak ya terlalu banyak diceritakan banyak orang ya. Ada banyak cerita soal itu yang Rasulullah hadir itu banyak. Tapi tidak memastikan satu, dan itu tidak bisa kita jelaskan gitu. Tapi kalau ada orang bercerita gitu ya silakan. Paham Pak ya? Tuh. Baik, ada lagi silakan, satu lagi. Sebentar, masih. Ya Pak, silakan. Kapan saya menginginkan baca salawat Nabi? Kapan saja Pak. Kapan saja. Pokoknya tidak di toilet. Tapi juga jangan, antara lain yang jangan bersolawat ketika menyembelih kurban. Paham Pak? Ya tidak etis toh Pak, nyembelih terus Allahumma sholli ala Muhammad. Loh ya toh. Baru saya baca kemarin itu. Nah kita nyembelih hewan terus Allahumma sholli ala Muhammad kan seperti bayangannya yang disembelih Rasulullah. Itu. Pokoknya kapan saja Pak, daripada ngomong sih nggak bener-bener Pak sholawat Nabi ya Pak. Cuma aja di pamer-pameran. Jangan. Jangan ngarepe wong angkat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, janganlah. Nanti sholawatnya nggak mesti dapat pahala, ya atau karena ada riyaknya dosa lagi. Sudah yang ikhlas kita salat pada Nabi. Wallahu a'lam. Kita ini kan biasa-biasa aja Pak. Tapi Bapak kalau mau membaca buku-buku tentang cerita-cerita sufi itu banyak orang yang sering nangis itu hanya takut aku besok itu diakui oleh umatnya Nabi apa enggak ya? Oh gitu aja jadi tangisan. Kita kan enggak pernah berpikir itu. Saya ini besok Rasulullah menerima, mengakui enggak kalau saya ini umatnya? Wong kelakuan saya, akhlaknya masih busuk, tidak seharum Rasulullah begitu. Paham Pak ya? Cukup ya Pak ya, Bu ya? Ya, nanti kita lanjutkan. Oh iya, satu lagi silakan. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan tentang salawat yang berlebihan dalam memuji Rasulullah dan bagaimana mencintai Allah dan Rasulullah tak harus bertolak belakang. Surat Ali Imran 3 ayat. Apa Pak? Surat Ali Imran 3 ayat 1. Bunyinya apa? Hah? Mungkin ini, mungkin Ali Imran itu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum itu loh. Wa may yuti'illah itu. Ya itu di halaman sebelah kiri lupa saya. 33 Pak ya. Berapa Pak? 3. Ya, itu halaman sebelah kiri lah, sebelah kiri. Betul toh? Muhammad, jika kamu nah, itu betul. Ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan itu.
Ya, Allah Maha Pengampun. sebelah kanan toh Pak ya, halaman sebelah kanan. Nah ya, oh ya kiri sini ya. Ya sebelah kiri betul. Di baris ke-5 mungkin. Iya, baris kedua. Baris ya. Kita qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau kamu itu cinta ke Allah, ya fattabi'uni, ikutilah saya gitu. Jadi kalau cinta itu ikuti Rasul. Di dalam pengajian pertama sudah saya ceritakan, Mbak ya, itu. Yang dimaksud berlebihan itu apa? Ya itu takdirnya Allah. Imam kita itu menjawab, janganlah beragama berlebihan. Seperti orang Nasrani menganggap Isa itu sampai dilebih-lebihkan sampai jadi Tuhan. Bapak mungkin tidak hadir yang Sabtu yang lalu. Datang. Bapak hadir enggak? Nah itu. Pokoknya jangan sampai absen, Pak. Itu. Untungnya saya tulis. Ada buku jadi enak. Jadi di sini imamnya itu la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu menganggap setara dengan Allah itu. Paham Pak ya? Sekarang Pak, supaya Bapak paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa Pak? Sebentar Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Wahai Allah. Betul toh? Berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bacaan ini walaupun dibaca 1 juta kali sampai orang itu pingsan pun, masa berlebihan? Allahumma sholli ala Muhammad, redaksinya mana yang lebih tinggi? Ya jelas tuh, kan tidak setara. Allahumma sholli ala Muhammad berarti Rasul itu di bawahnya Allah, ya mana yang berlebihan? Kalau berlebihan itu seperti la taghlu fi dinikum itu tadi surat An-Nisa. Jangan berlebihan sampai engkau menyamakan Muhammad sebagai Tuhan seperti Nabi Isa alaihissalam gitu Pak. Insya Allah tidak berlebihan Pak, enggak itu. Tapi ingin lagi ojo dulu alasannya mau males sholawat itu terus ojo berlebihan. Lah orang baca Yasin ya dilokno jirin. Kok Yasin terus gitu. Mbok yo ganti-ganti. Lah awakmu itu loh ya Yasin juga yang lainnya gak kan ngomong aja itu terus gitu Pak. Iki si pira-pira tau gelem wong hafal Yasin iki alhamdulillah. Ono acara-acara gara-gara acara itu hafal Yasin. Wong kulhu saja itu diberi pahala. Yasin gitu. Ya cok Yasin tok. Lah ya awakmu iku lho ya Yasin wis gak, Kahfi yo gak, Ar-Rahman gak, tapi nyocrot ae. Itu loh Pak. Kita ojo gampang kritik orang lah gitu ya. Gitu Pak ya. Paham Pak nggih? Jadi ndak sampai berlebihan gitu. Nah, yang sampai berlebihan tadi itu kalau sampai kemudian menyamakan. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu ya sudah pasti Pak itu. Allahumma wahai Allah yang titik-titik berikan salawat hambamu. Ya wis ado Pak. Ado. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.